wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Aprilia Angelina. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan materi statistika, yakni mengenai uji hipotesis mean ganda. Nah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari dua rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas dua poin terakhir dari materi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai uji T sampel ukuran kecil untuk populasi yang independen jika uji F-nya menunjukkan varian 1 tidak sama dengan varian 2. Yang kedua, uji T sampel ukuran kecil untuk populasi yang independen jika uji F-nya menunjukkan varian 1 sama dengan varian 2. Kita lanjut masuk ke slide PPT dari kelompok kami ya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dua poin terakhir dari materi ini. Poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai uji T sampel ukuran kecil untuk populasi yang independen jika ujinya menunjukkan varian 1 tidak sama dengan varian 2. Di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, sampel diambil dari dua populasi yang independen dan terdistribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai standar deviasi populasi tau 1 dan tau 2 tidak diketahui. Yang ketiga, ukuran sampel N1 atau N2 lebih kecil dari 30. Yang keempat, uji F pada varians menunjukkan bahwa varian 1 tidak sama dengan varians 2. Yang kelima, ini merupakan gabungan prosedur pengujian dua varians dan uji T. Yang keenam, ada rumus rasio uji T. Bisa teman-teman perhatikan ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, agen persewaan genset mengatakan kepada sebuah perusahaan yang berminat menyewa sejumlah unit genset bahwa rata-rata biaya sewa genset berdaya 10 kW sama saja di sektor A dan B di kota tertentu. Pertanyaannya, apa yang bisa disimpulkan atas klaim tersebut dengan tingkat kepentingan sebesar atau alfa sebesar 0,05? Ini ada beberapa poin yang sudah saya beri warna, ini menunjukkan diketahuinya ya untuk nanti kita masuk ke cara menjawab. Nah, kita langsung masuk ke cara menjawab. Di sini kita lakukan uji F atas variansnya dulu. Di sini kita buat diketahuinya, terus kita buat juga hipotesisnya, dan di sini kita karena menggunakan hipotesis uji dua ujung atau uji dua pihak. Ini digunakan apabila H0-nya mengatakan sama dengan, maksudnya varian 1 sama dengan varian 2. Sedangkan jika H1-nya mengatakan tidak sama dengan, atau varian 1 tidak sama dengan varian 2. Nah, langkah yang kedua ini kita tuliskan alfanya. Alfanya tadi sudah ada di soal sebesar 0,05. Kemudian langkah yang ketiga, karena varian sampel A lebih besar dari sampel B, maka N1 sama dengan atau NA sama dengan 10 dan N2 atau NB sama dengan 12. Ini sudah ada tadi di soal ya. Mari kita lihat. Nah, ini N1, ini N2. Nah, maka derajat kebebasan untuk varian 1 atau df1 ini, yakni menggunakan rumus ini, kita carinya N1 dikurang 1, dapatlah hasil 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, just info, df1 ini disebut juga dengan pembilang. Sedangkan derajat kebebasan untuk df2 atau varians 2 ini, kita menggunakan data N2 ya, sebesar 12, kemudian dikurang 1, hasilnya 11. Nah, df2 ini disebut juga dengan penyebut. Kemudian langkah yang keempat yakni kita akan melihat batas kritis dari daerah penolakan untuk alfa sama dengan 0,05. Ini hanya tanda panah jadi tidak berpengaruh karena kita uji dua ujung, jadi alfanya dikali setengah atau alfa dibagi 2. Karena kan total dari ujung-ujung itu setengah. Nah, didapatkan hasil 0,025. Nah, berdasarkan tabel F, maka untuk F 0,025 dengan pembilangnya sebesar 9, penyebutnya 11, dapatkan batas kritisnya sebesar 3,59. Ini kita lihat ya.
Nah, ya ini pembilangnya tadi 9, nyebutnya 11, ditarik garis lurus nih, hasilnya 3,587 atau kita bulatkan 3,59. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu aturan keputusan. Nah, ada aturan keputusan di sini yang mengatakan tolak H0 dan terima H1 jika RUF atau F hitungnya lebih besar dari 3,59. Dan yang keenam, kita tentukan rasio uji. Nah, di sini menggunakan rumus standar deviasi 1 atau S1 pangkat 2 dibagi S2 pangkat 2. Kita masukkan angkanya. Ini ya, sudah ada di soal. Nah, dari hasil perpangkatan ini didapatlah hasil sebesar ini. Untuk 62.000 pangkat 2 ini hasilnya 3.844.000.000. Untuk hasil perpangkatan 32.000 pangkat 2 ini dapat hasil 1.024.000.000. Nah, hasil dari pembagian keduanya ini hasilnya 3,754. Nah, selanjutnya masuk langkah yang terakhir, langkah yang ketujuh ya, pengambilan keputusan. Nah, karena RUF-nya lebih besar dari 3,57, maka H0 ditolak dan H1 diterima. RUF-nya ini bisa lihat ya di slide sebelumnya, tadi kita sudah jelaskan dapat hasil 3,59. Oke. Nah, tadi uji F dan sekarang kita mencari uji T-nya. Nah, sama langkah-langkahnya. Pertama, buat dulu hipotesisnya, kemudian yang kedua, tuliskan alfanya. Ini sebesar 0,05 ya. Kemudian karena kita uji T, jadi kita akan menggunakan tabel distribusi T. Nah, langkah yang keempat ini kita tentukan batas-batas daerah penolakan untuk alfa 0,05 yang sudah dikali dengan setengah, hasilnya 0,025 ini. Nah, untuk derajat kebebasan atau variansnya itu dikatakan yang diambil adalah DF yang lebih kecil dari 2 sampel sebelumnya. Nah, di GF tadi sudah ditampilkan ya, ada DF1, ada DF2, di mana DF1 itu hasilnya 9, DF2 itu 11 ya. Nah, jadi yang paling kecil itu kita ambil 9. Nah, kemudian setelah kita dapat alfanya dan DF-nya, kita lihat tabel T. Jadi untuk T 0,025 dan dengan derajat kebebasan 9, dapatlah hasil batas kritisnya 2,262. Ini ya. Nah, tabel distribusi T. Nih. Depth-nya ini. Nah, langkah yang selanjutnya ini aturan keputusan, di mana tolak H0 dan terima H1 jika RUT lebih besar dari 2,62 atau kurang dari minus 2,62. Kita cari rasio ujinya kemudian. Ini ya. Nah, menggunakan rumus rasio uji ini yang ada di bagian awal ya, tadi saya jelaskan, ada rumus rasio ujinya. Kita langsung masukkan saja X bar 1 dan X bar dikurang X bar 2 nya. Ini kalau di soal yang rata-ratanya ya. Kemudian masukkan untuk S1 pangkat 2 nya dibagi N1 ditambah kemudian ini di akar dan dapatlah hasil 0,692. Langkah yang terakhir, kita lakukan pengambilan keputusan. Yakni karena minus 2,62-nya lebih kecil dari RUT, atau dengan kata lain RUT-nya lebih kecil dari 2,62 karena hanya 0,692 ya.
jadi lebih kecil dari 2,62, maka H0-nya diterima. Hal ini berarti klaim yang dikatakan oleh agen persewaan genset tersebut benar. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yakni mengenai uji T sampel ukuran kecil untuk populasi yang independen jika F ujinya menunjukkan varian 1 sama dengan varian 2. Di sini juga ada beberapa ketentuan. Ya. Ini sama dengan yang uji T untuk varian 1 tidak sama dengan varian 2 tadi. Tapi di sini untuk rumus rasio ujinya sudah berbeda. Nih ya. Kita menggunakan rasio uji T di sini. Untuk langkah yang ketujuhnya, untuk ketentuan yang ketujuhnya, derajat kebebasan atau DF atau varians ini menggunakan rumus ini. N1 ditambah N2 dikurang 2. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman baca dengan seksama ya, secara mandiri. Kita lihat poinnya di sini. Nah, ada beberapa data kan menunjukkan untuk sampel bahan A ini datanya, dan untuk sampel bahan B ini datanya. Oke, nah di sini yang ditanya adalah dengan menggunakan uji dua varian, apakah kesimpulan yang bisa diambil dengan tingkat kepentingan 0,05. Kita langsung masuk ke cara jawab. Oke, di sini pertama-tama kita cari dulu X barnya dengan rumus sigma X dibagi N. Nah, dari yang data yang ada di soalnya tadi kan banyak ya, ada yang sampel bahan A sama bahan B itu beda. Jadi kita cari satu-satu sampel bahan A untuk X barnya sebesar 5/8. Nah, kalau data yang ini sampel bahan A ini dijumlahkan untuk jumlah X-nya itu didapatkan hasil 464. Sedangkan untuk N-nya ini kan jumlahnya 8 buah datanya ya. Jadi tinggal dibagi saja. 464 dibagi 8 dapat X barnya 58. Nah, begitu juga dengan sampel B untuk X barnya. Kemudian untuk standar deviasinya menggunakan rumus ini. Hingga didapat hasil 260 untuk yang 29 untuk yang sampel bahan A. Begitu juga dengan untuk sampel bahan B, standar deviasinya didapatkan hasil 98. Oke, kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, maksudnya setelah dapatkan hasil yang ini, kita masuk ke langkah berikutnya. Ya, ini ada uji hipotesis. Maksudnya kita tentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya ini sama dengan yang uji F dan uji T sebelumnya. Yang di varian 1 tidak sama dengan varian 2-nya. Dan untuk langkah yang ketiganya juga masih sama, menggunakan distribusi T. Nah, untuk yang langkah yang keempatnya ini, batas-batas daerah penolakan untuk alfa sama dengan 0,05 dan sudah dikali dengan setengah dapat hasil ini. Nah, untuk derajat kebebasannya ini tadi kan berbedanya tuh di sini. Nah, menggunakan rumus ini N1 ditambah N2 dikurang 2 itu untuk derajat kebebasannya. Masukkan angka-angkanya. Untuk N1 sama dengan 8, N2 sama dengan 9, kemudian dikurang 2 ini ketetapan sama dengan 15. Nah, dari hasil derajat kebebasan dan alfanya ini kita langsung lihat ke tabel T untuk menentukan batas kritis dari T 0,025 dengan derajat kebebasan sebesar 15 itu didapat hasil 2,131. Ini ya, teman-teman lihat. Nih ya. Nah, ditarik garis lurus. Oke, setelah itu masuk langkah yang kelima. Ada aturan keputusan dengan pernyataan tolak H0 dan terima H1 jika RUT lebih besar dari 2,131 atau RUT kurang dari minus 2,131. Kemudian langkah yang keenam yakni kita cari rasio ujinya, rasio uji T. Ini menggunakan rumus ini. Kita masukkan semua angka yang sudah kita cari. Didapatlah hasil sebesar minus 3,85. Nah, artinya
RUT-nya lebih kecil ya, lebih kecil dari 2,131. Masuk ke angka selanjutnya, angka yang terakhir ini pengambilan keputusan. Nah, karena RUT-nya lebih kecil dari minus, maksudnya karena RUT-nya lebih kecil dari 2,131, maka tolak H0. Ini maaf ya, ini typo. Ini berarti mean rata-rata dari kedua sampel tersebut tidak sama. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya dari kelompok 8. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah marilah kita bersama-sama mohon ampun. Saya akhiri.